Apa kabar sore hari ini? Yang sebelah kanan saya apa kabar? Luar biasa ya. Tahukah umat Tuhan bahwa ada sesuatu yang sedang terhilang dari gereja Tuhan? Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang saudara dan saya hadapi, itu bisa membuat sesuatu yang berharga dalam diri kita itu terhilang, gitu saudara. Anda mau tahu apa itu? Itu adalah rasa lapar kita dan haus mencari Tuhan. Itu bisa terhilang karena apa? Karena himpitan masalah dan pergumulan kita. Nah, Tuhan inginkan supaya kita jadi orang Kristen yang bisa menyadari bahwa ada satu bagian yang tidak dapat ditukar, yaitu yang namanya hadirat Tuhan dalam diri kita. Maafkan saya kalau saya jemaat saya di Bontang, kalau Anda tanya apa kabar, sekalipun mereka mungkin lebih susah nih Bapak Ibu. Jemaat saya yang saya layani di kota Bontang, Kalimantan Timur, itu 99% orang perjuangan gitu saudara ya. Artinya orang-orang yang sedang merintis. Hidup mereka mungkin tidak sebaik saudara yang tinggal di negeri Paman Sam ini. Tapi setiap kali ditanya oleh hamba Tuhan, apa kabar? Dengan semangat mereka menjawab exciting. Luar biasa gitu saudara. Tahukah saudara kalau Anda menjawab luar biasa, sekalipun mungkin keadaanmu saat ini sedang dalam keadaan pergumulan, itu di sorga hati Tuhan tersentuh loh Bapak Ibu. Kenapa? Ada banyak orang yang cuma bisa berkata luar biasa Tuhan itu baik. Pada waktu gajinya lagi naik, pada waktu dia lagi dapat ya mungkin ya surprise yang nggak disangka-sangka, pada waktu penyakitnya disembuhkan, bagaimana ke Tuhan? Luar biasa, Tuhan itu baik. Wah, banyak orang seperti itu. Tapi pada waktu orang dalam keadaan doanya belum dijawab, pada waktu orang dalam keadaan susah payah dia berjuang untuk mencari nafkah, belum mencapai jawaban doa, lalu ditanya oleh hamba Tuhan apa kabar, atau siapa saja tanya apa kabarmu, dia menjawab luar biasa. How great is the Lord, gitu ya. Luar biasa. Bisa berapa besarnya Tuhan saya? Itu dari iman kita. Dan tahukah Bapak Ibu bagian yang itu? Di sorga Tuhan geleng kepala karena kagum. Anakku jemaat GBIL itu luar biasa. Doanya belum ku jawab. Ditanya apa kabar dengan semangat, dia bilang luar biasa. Aduh, sangat tentu hati Tuhan. Malaikat nanti dia pulang kirimkan jawaban doa. Haleluya. Haleluya. Apa kabar jemaat LE? Luar biasa. Apa kabar jemaat LE? Ya gitu dong Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya saat itu Tuhan akan tersentuh dan jadikan itu sebagai sebuah momentum yang luar biasa buat saudara dengan Tuhan, bahwa every time, every day we always great in the Lord. Amin saudara. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Samuel Irwan. Saya sangat bersyukur mendapatkan kehormatan untuk kali yang kedua, diundang oleh ya jajaran pengembalaan Bapak Pendeta Nehemia. Terima kasih buat Pak Semi juga yang dengan luar biasa membuka sesi hari ini untuk saya bisa berdiri dengan bersaudara. Di Kalimantan Timur, saya melayani sebagai gembala Gereja Betel Indonesia. Saya ada di Kalimantan Timur di ladang Tuhan sejak tahun 93 Bapak Ibu. Saya berjuang di sana dan sejak tahun 2004 saya dipercaya oleh Tuhan untuk merintis sebuah jemaat yang kecil waktu itu hanya 13 orang. Dan saya berjuang penuh dengan pengorbanan dan saya terapkan prinsip dalam sebuah pelayanan. Apa yang bisa saya beri, bukan apa yang bisa saya dapat. Itu yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Dan saya sangat bersyukur 8 tahun saya mengembalakan, Tuhan menyatakan keajaiban dan percepatan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam diri kita. Nah Bapak Ibu yang kekasih, mungkin ini sharing kehidupan saya yang saya jalani bersama dengan Tuhan, yang berkiblat dari apa yang firman Tuhan katakan, begitu. Dan saya percaya banyak dari Bapak Ibu yang sedang menantikan sesuatu dari Tuhan, dan saya berdoa supaya dalam waktu-waktu ini Anda akan mendapatkannya, gitu. Sesuatu disebut dengan the answer of our prayer, sebuah jawaban dari jawaban doa kita. Dan saya rindu supaya saudara menjadi pribadi yang mengerti fokus hidup kita. Jangan seperti orang yang dibuat oleh orang-orang dunia. Dia mengejar apa yang nanti dia tinggalkan. Nah, Anda pernah dengar statement ini? Itu lahir di hati saya ketika Tuhan sadarkan bahwa kita ini gak pernah sadari bahwa kita ini mengejar apa yang nanti kita tinggalkan Bapak Ibu. Semua mobil, rumah saudara, harta saudara, semua itu akan kita tinggalkan. Nah Tuhan kita ingin begini, Anda kaya di dunia, Dia juga ingin Anda kaya di sorga, diberkati di sorga. Dan itu ternyata bukan cuma isapan jempol, itu bagian yang terpenting yang Tuhan bukakan kepada saya dan saya menjalaninya. Bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang hidupnya berhasil di dunia ini, tapi juga berhasil di sorga. Satu kali Tuhan Yesus didatangin pemuda kaya. Pemuda ini cakep dan ganteng, gitu ya.
Kalau Anda mau lihat, membayangin orangnya, lihat saya baik-baik, nggak jauh beda deh, gitu kira-kira. Yesus tanya, guru yang baik katanya, what shall I do to get the eternal life? Lalu Yesus berkata begini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Waduh, sudah guru, sudah saya kerjain sejak saya masih bayi. Orang Yahudi itu umur 12 tahun sudah hafal kitab Taurat, Bapak Ibu. Sudah saya kerjain, saya berdoa seminggu, ya puasa seminggu 2 kali, berdoa saya rajin, bayar persepuluhan, saya begitu teliti, kata pemuda kaya ini. Tapi Yesus berkata begini, kalau kamu hendak sempurna, satu yang kurang yang harus kau kerjakan. Jual semua hartamu, lalu bagikan sama orang miskin, dan kamu ikutlah aku. Alkitab mencatat, pemuda itu dengan kecewa dan sedih, dia tinggalkan Yesus, karena hartanya begitu banyak. Kalau saya mau tanya, untuk apa Anda di negeri Paman Sam ini? To get wealth? Untuk mendapatkan kekayaan? To make your life to be prosper? Apakah itu yang saya ingin dapatkan? Tapi Tuhan berkata, semua itu bagian Tuhan yang memberikan bagi kita. Nah, jemaat yang baik-baik, dengarin. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang Kristen yang mengerti bahwa tidak ada lain yang dapat mengikat kita kecuali Yesus. Dia disebut sebagai the owner of our life, pemilik atas kehidupan kita. Jadi jangan sampai Anda kejar-kejar nafkah sampai melupakan sesuatu yang eternal life. Apa itu? Kepemilikan Yesus dalam hidup kita. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Nah, kalau dia sudah berhasil kau miliki, maka sesuatu yang gak pernah bisa kau kerjakan dengan hidupmu, itu Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Lu masa bisa begitu, Pak Pendeta? Iya, saya mengalaminya. Nah, saya akan tunjukkan akan status saudara yang terpenting. Dan status ini yang membuat saya menjadi orang Kristen yang gak pernah bingung dengan wealth, dengan yang namanya kekayaan, dengan yang namanya apa yang firman Tuhan kerjakan. Saya mengalami yang namanya breakthrough in our finance, terobosan dalam keuangan kami, breakthrough in our ministry, terobosan dalam pelayanan. Dan sekalipun saya berdoa, Tuhan, saya pengen sesuatu yang keluar dari Kalimantan Timur, menggoncangkan Indonesia dan menggoncangkan dunia, bahwa seorang hamba Tuhan yang tak berdaya sanggup menyatakan keajaiban Tuhan. Listen to me, the people of God. Di Indonesia hanya ada 3 provinsi yang belakangnya ada kata timurnya. Dan rata-rata yang dari timur, belakangnya ada timurnya ini, tampil orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Jawa Timur, muncul pendeta insinyur Niko Nyoto Raharjo. Itu asalnya wong Surabaya. Ya, orang Surabaya. Timotius Arifin dari Surabaya. Roni Daud Simeon dari Surabaya. Alex Abraham Tanu Saputra dari Surabaya. Ishak Leo dari Surabaya. Banyak orang timur dari Jawa Timur yang keluar, dipakai Tuhan luar biasa. Lalu yang kedua, Nusa Tenggara Timur. Beberapa tahun lalu gerakan rohani terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ada seorang hamba Tuhan namanya Yefta, dipakai Tuhan luar biasa, menggoncangkan Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dan sampai hari ini gerejanya besar sekali. Dari Kalimantan Timur belum ada, Bapak Ibu. Dan saya berkata, Tuhan, kalau aku beroleh kasih karunia di hadapan-Mu, biar si pendeta yang dikenal orang pendeta yang tak punya air mata ini bisa keluar dari Kalimantan Timur, dari sebuah tempat yang kecil yang tidak diperhitungkan orang, Bapak Ibu, Kota Bontang. Saya berdoa supaya dari Kota Bontang keluar seorang hamba Tuhan yang mampu men-encourage banyak orang di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Sejak tahun 2007 sampai hari ini, Tuhan memakai itu semua lewat hamba Tuhan yang matanya cacat ini. Saya berdoa supaya hari ini Anda mampu berkata, Tuhan, daerahku mungkin tidak menghasilkan saya. Oh Tuhan, mungkin pekerjaan saya cuma sederhana. Saya cuma pekerja, Tuhan. Tapi dengar baik, kalau Anda mengerti rahasia ini, hidupmu akan mengalami percepatan yang luar biasa. Tuhan buka banyak sumber untuk menjadikan aliran yang mengalir dari hidup kita. Ayat apa sih itu, Pak Pendeta? Nah, ini yang mau saya bagikan buat saudara. Rahasia untuk Anda hidup di dalam Tuhan sebagai sebuah tema kita sore hari ini. Dan lihat apa yang kau nggak bisa kerjakan, kau akan melihatnya dalam waktu dekat ini. Tuhan mengerjakannya bagi saudara. Coba buka bersama dengan saya Keluaran pasal yang ke-28. Lihat akan ayatnya yang ke-33 dan 34.
Keluaran pasal yang ke-28, ayat yang ke-33 dan 34. Ayat ini jarang dikhotbahkan karena memang membutuhkan pemahaman yang sangat dalam. Tapi saya mencobanya untuk menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana buat saudara. Sebab inilah hidup kita, saudara dan saya. Alright? Let us read our Bible. Tuhan berkata begini. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Ya, pada sekeliling ujung gamis itu. Dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Letakkan Alkitab saudara, coba lihat kemari. Dalam perjanjian lama, Tuhan itu memerintahkan Musa untuk membuat satu perlengkapan pakaian imam besar yang harus dipakai imam itu 3 kali 1 tahun untuk menghadap Tuhan di depan tabut perjanjian. Bapak jangan berkata, Bapak Ibu jangan bilang itu perjanjian lama Pak, nggak berlaku. Siapa bilang? Apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu bicara soal frame, bingkai daripada perjanjian baru. Semua itu ada simbol yang Tuhan kerjakan dan Tuhan perbuat di akhir zaman ini, pada era New Testament, pada perjanjian baru. Pakaian ini disebut dengan pakaian gamis. Ya, gamis anggaplah jas saya, itu semacam rompi dari bagian luar pakaian imam yang harus dipakai imam Tuhan untuk masuk ruang hadirat Tuhan. Dan pada waktu imam itu jalan, ada bunyi yang keluar dari langkah hidupnya karena gamis itu. Bunyi itu bersumber dari 2 benda yang ditaruh di ujung gamisnya. Anggap jas saya ini gamisnya, Bapak Ibu. Di ujung gamis itu di mana? Di sini. Nah, di ujungnya sini. Yang pertama, Tuhan bilang, taruh buah delima. Itu ditaruh paling ujung sini. Yang dibuat dari 3 jenis kain. Kain ungu tua, ungu muda, dan kain kirmisi. Ungu dan kirmisi itu bicara soal kemuliaan Tuhan. Warna ungu itu bicara Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Itu dibuat, dipintal, jadi bentuk berbuah di sini. Buah delima. Lalu sebelahnya, Tuhan bilang, kau taruh giring-giring emas. Apa itu giring-giring emas? Nah, dari giring-giring inilah timbul bunyi itu, yaitu lonceng kecil yang terbuat dari emas, Bapak Ibu. Jadi pada waktu imam itu jalan, giring-giringnya atau lonceng itu berbenturan dengan buah tadi, sehingga menimbulkan bunyi kerincing, kerincing, kerincing setiap kali imam itu jalan. Ditaruh lagi sebelahnya buah lagi, lalu lonceng lagi, buah lonceng, terus muter sampai ujungnya habis. Jadi di sekeliling gini ada buah dan ada giring-giring atau lonceng tadi. Yang namanya lonceng atau bunyi itu pasti menarik perhatian orang. Ya Bapak Ibu. Jadi waktu imam itu jalan, orang tertarik. Oh, dia masih hidup di hadirat Tuhan di depan tabut. Dia nggak boleh diam. Dia harus menggoyangkan badannya. Makanya tadi WL-nya ngajak Bapak Ibu, ayo menari, ayo goyang bagi Tuhan, supaya orang luar tahu bahwa ada kehidupan bagi kita. Karena salah satu ciri orang itu hidup, dia itu bergerak. Kalau Anda memuji Tuhan matung, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, gitu ya. Orang bilang ini patung atau robot, gitu. Atau manusia. Gitu. Jadi belajarlah untuk bisa bergoyang. Ya at least only a little moving, ya cuma gerakan-gerakan kecil, little shake in your life is okay lah. Goncangan-goncangan kecil memuji Tuhan itu menimbulkan bahwa kita ini hidup di hadapan Tuhan, gitu saudara ya. Nah menarik sekali kalau nggak ada bunyi, orang Israel tungguin di depan. Kok nggak ada bunyi? Berarti imamnya mati di depan tabut Tuhan. Mungkin ada dosa yang disimpan. Jadi di perutnya ada tali, ditariknya dari luar, Bapak Ibu. Imam itu. Nah apa gambaran dalam hidup kita? Dalam perjanjian baru, kita ini menghadap Tuhan bukan 3 kali 1 tahun. Tapi setiap saat dalam hidup kita, kita itu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kau bekerja,